Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 7A? Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Silakan. Islam amidina Nabi Muhammadin Nabiya wa Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita presentasi terlebih dahulu ya. Untuk ada Ragaisa ini Putri Adi hadir. Terus Asila Haifa Najwa. Belva Zafan Hairi. Beril Nafil Rafa. Selanjutnya Kuina Akila Syafakoh. Gita Lestari, Izal Devino Raihan Nugrah, Dauzalina Sauziah, terus Raska Ardiansyah Pratama, Tafisa Jahroh Faihana. Hadir semua ya. Jadi di sini Bapak akan mengajak kalian keliling di Indonesia, di Nusantara. Ya, saya mau tanya, pernah nggak sih kalian ini jalan-jalan atau liburan? Ya, pernah. Pernah. Kemana tuh? Ini salah satu, coba dari sini. Balaga, kamu? Obong. Mana? Dina wisata. Jelas. Jelas juga. Borobudur. Obong. Balaga. Obong, oke. Setelah kalian berwisata, berlibur, bolehkah kalian menceritakan atau ada informasi apa dari wisata tersebut? Boleh angkat tangan? Satu anak? Bisa. Jadi di Taman Dina Wisata itu merupakan gabungan dari kolam renang dan kafe. Untuk informasinya, untuk waktu operasionalnya itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Itu untuk waktu operasional kolam renang. Dari jam 5 sore sampai jam 10 malam itu untuk kafe. Oke, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang informasi tersurat dalam teks deskripsi. Informasi tersurat, apa sih itu informasi tersurat? Informasi tersurat adalah informasi yang dijelaskan secara langsung dan jelas dalam sebuah teks. Jadi pembaca tidak perlu berpikir, tidak perlu untuk menemukannya secara informasi tersebut itu sudah tertulis apa adanya, jadi udah jelas gitu. Dalam KBBI kata tersurat berarti telah tertulis. Kalau ada tersurat berarti ada tersirat. Tersirat itu belum tertulis. Paham? Ya. Selanjutnya ada ciri-ciri informasi tersurat. Yang pertama, eksplisit. Informasi ditulis secara langsung, tidak perlu ditafsirkan. Jadi informasinya itu udah ada di situ, nggak usah kita mengartikan, menafsirkan karena sudah secara denotatif. Terus yang kedua, mudah ditemukan. Pembaca tidak perlu membaca berulang kali untuk menemukannya karena sudah tertera. Yang ketiga, ada objektif, tidak dipengaruhi pendapat atau perasaan pembaca. Yang keempat, ada faktual, berupa fakta atau data yang bisa langsung dicek dari teks. Misalnya korban jiwa dari sebuah kebakaran itu ada 43 orang. Nah, itu berupa fakta atau faktual. Terus yang kelima, maknanya sesuai tulisan.
Itu udah asli makna asli gitu, bukan makna kiasan. Misalnya kalau makna kiasan kan hati saya sedang berbunga-bunga, artinya hati saya sedang senang gitu. Yang keenam, dapat dijawab dengan adiksi imbah. Sebenarnya teks deskripsi itu tidak harus adiksi imbah gitu. Kalau adiksi imbah biasanya di teks berita karena bersifat naratif. Kalau adiksi imbah itu ada apa aja? Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang ketujuh, tidak ambigu, tidak membingungkan, dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Karena artinya itu satu, tidak ada arti-arti lain. Yang ketiga, cara menemukan informasi tersurat. Yang pertama, baca judul teks. Judul biasanya langsung menyebutkan objek yang dibahas. Misalnya, kalian membaca pamflet wisata Golaga. Ya udah, itu merupakan judul dari teks dan itu nama informasi, nama tempatnya gitu. Terus yang kedua ada fokus pada kalimat utama. Kalimat utama umumnya pada di awal atau di akhir paragraf. Yang ketiga, gunakan pertanyaan 5W plus 1H atau adiksi imbah gitu yang tadi sudah dijelaskan. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini biasanya merupakan informasi tersurat. Selanjutnya, perhatikan kata kunci seperti nama tempat, angka, ukuran, warna, dan ciri fisik objek. Contoh dari nama tempat yang tadi misalnya nama judulnya tempatnya Golaga gitu atau Taman Dina Wisata. Terus angkanya, angka ini bisa dijelaskan juga pengunjungnya, misal tiap tahun ada 5.000 orang ke tempat wisata tersebut. Terus ada ukurannya, misal ke Owabong itu luasnya seberapa, kolam renangnya luasnya berapa, panjangnya berapa. Dan yang selanjutnya, perhatikan kata penanda deskripsi seperti adalah, merupakan, terdiri dari, memiliki, dan terletak di. Jadi informasi tersurat itu misal ibaratkan kita membeli sebuah barang tersebut pasti ada bungkusnya kan. Nah, di bungkus tersebut itu ada nama produk, ada diproduksi di mana, ada bentuknya seperti apa, terus cara pembuatan, ada juga dari bahan-bahannya seperti apa. Nah, kita itu ingin mengetahui isi produknya itu seperti apa, tapi kita nggak usah membuka terlebih dahulu karena di sebuah produk itu ada bungkusnya. Nah, di bungkus tersebut ada informasi-informasi penting yang tersurat. Oke, selanjutnya Bapak mempunyai pamflet. Nah, pamflet berjudul Owabong. Boleh kalian baca terlebih dahulu ya. Owabong atau objek wisata air Bojongsari adalah destinasi wisata air keluarga terpopuler di Jawa Tengah. Tempat ini menawarkan berbagai wahana air dan fasilitas lengkap yang cocok dinikmati oleh sebuah kalangan usia. Owabong dikelola oleh perusahaan umum daerah Perumda Owabong milik pemerintah Kabupaten Purbalingga. Masuk top 5 wisata teramai di Jawa Tengah dengan lebih dari 150.000 pengunjung setiap musim liburan. Air bersumber dari mata air alami Gunung Slamet, jernih dan menyegarkan. Peraih juara 1 Sabta Pesona tingkat Jawa Tengah kategori objek wisata buatan. Buka setiap hari pukul 8 sampai 16 WIB. Tiket mulai dari 25.000 per orang. Tempatnya di Jalan Raya Owabong nomor 1 Bojongsari Purbalingga Jawa Tengah. Oke, dari pamflet ini kalian bisa mengidentifikasi informasi-informasi tersurat. Oke, coba saya mau tanya, apa nama tempat wisata ini? Owabong. Selanjutnya informasi tersurat, tempatnya di mana lokasinya? Jalan Raya Owabong 1 Bojongsari Purbalingga Jawa Tengah. Oke, selanjutnya ini udah jelas banget nih, wahana unggulannya apa? Kolam renang standar olimpiade, kolam segara berombak, waterboom seluncuran torpedo, sirkuit go-kart, teater 4D, dan kolam terapi ikan. Terus saya mau tanya, keunggulan dari wisata Owabong itu apa? Maaf.
5 wisata teramai di Jawa Tengah dengan lebih dari 150.000 pengunjung setiap musim liburan. Air bersumber dari mata air alami Gunung Slamet, jernih dan menyegarkan. Peraih juara 1 lomba Sabta Pesona tingkat Jawa Tengah kategori objek wisata buatan. Oke, jadi itu merupakan informasi-informasi tersurat yang sudah jelas tertera dalam sebuah pamflet. Setelah kalian mengidentifikasi pamflet Owabong, Bapak akan membagikan tugas kepada kalian semua. Oke. Nih, saya bagi. Jangan dulu dibuka ya. Salah. Kalian milih aja milih. Milih yang mana? Yang mana? Nah, Bapak sudah kasih kalian sebuah amplop, boleh diangkat. Nah, amplop tersebut terdapat pamflet, ya tidak berbeda jauh dari ini, pamflet Owabong. Nanti kalian bisa menjawab tugas tersebut dalam sebuah kertas. Tuh, boleh dibuka kertasnya. Nah, itu kan di lembar pertama ada soal. Nah, di lembar kedua ada lembar jawab. Nanti kalian isi itu nama, nomor di lembar pertama dan lembar kedua untuk menjawab pertanyaan. Oke, boleh dibuka. Ya, kalian bisa mengerjakan sekarang dalam waktu 15 menit. Oke, udah selesai semuanya? Ya. Nah, salah satu boleh membacakan hasil dari mengidentifikasi informasi tersebut ini. Boleh angkat tangan? Boleh. Soal yang pertama, apa nama tempat wisata yang terdapat dalam pamflet tersebut? Jadi nama wisata yang di dalam pamflet yang saya dapatkan yaitu Istana Pagaruyung. Kemudian di mana lokasi tempat wisata tersebut berada? Ada di Tigosangai, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Apa daya tarik utama yang ditawarkan tempat wisata tersebut? Yaitu bangunan rumah gadang bergonjong tinggi, koleksi benda pusaka dan pakaian adat, dan dokumentasi sejarah Kerajaan Pagaruyung. Apa saja fasilitas yang tersedia di tempat wisata tersebut? Ada area parkir, pemandu wisata, toko souvenir, toilet umum, dan warung makan. Nomor 5, kapan tempat wisata tersebut dapat dikunjungi? Hari Senin sampai Minggu, jam 8 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian nomor 6, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan pengunjung di tempat wisata tersebut? Melihat dan mengabadikan benda pusaka dan kegiatan adat yang ada di sana. Nomor 7, siapa saja yang cocok mengunjungi tempat wisata tersebut berdasarkan pamflet? Ada pelajar, peneliti, keluarga, fotografer, dan pencinta seni. Kemudian, apa keunikan dan keistimewaan tempat wisata tersebut berdasarkan pamflet? Yaitu dibangun pada tahun kurang lebih 1800, 3 lantai tingkatan, dan cagar budaya nasional. 9, gambar atau foto apa saja yang terdapat dalam pamflet tersebut? Ada Istana Pagaruyung. Nomor 10, warna apa saja yang digunakan dalam pamflet? Kuning, coklat, hitam, dan putih. Oke, baik. Itu merupakan informasi tersurat. Gimana? Gampang kan? Gampang atau gampang? Oke. Jadi setelah ini bisa dikumpulkan ke saya.
Dimasukkan pamfletnya ke dalam amplop. Baik, sebelum kita akhiri, karena materi ini sudah selesai, adakah yang mau ditanyakan? Pak, kenapa informasi tersurat disebut objektif? Bukannya semua tulisan itu pasti ada pendapat penulisnya? Tolong jelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi objektif itu misalnya gini, orang-orang membaca sebuah informasi. Nah, informasi tersebut itu contohnya gini, Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.400 meter di atas permukaan laut. Nah, jika orang membaca tersebut, itu sudah pasti objektif, faktual, sudah sesuai fakta. Nah, berbeda dengan penulisannya gini, Gunung Slamet memiliki pemandangan yang sangat indah. Itu kata indah itu termasuk kata subjektif. Jadi berbeda dari sudut pandang orang masing-masing. Bisa saja orang tersebut memandang Gunung Slamet itu pemandangan yang kurang bagus gitu. Dapat jelas? Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, kalau ada informasi tersurat, pastikan ada informasi tersirat. Bedanya apa ya, Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi informasi tersurat itu sudah tadi dijelaskan bahwa informasi tersurat itu sudah jelas dan tertera. Berbeda dengan informasi tersirat. Jika informasi tersirat itu kita harus menafsirkan sendiri, mengartikan sendiri, kita harus menghubungkan kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf untuk mengartikan sebuah informasi. Sudah jelas? Oke, selanjutnya nih untuk akhir sesi pertemuan kali ini, bolehkah kalian mengungkapkan atau kesimpulan dari informasi tersurat kali ini? Oke. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini, kita telah belajar bahwa informasi tersurat adalah informasi yang ditulis secara langsung dan jelas oleh penulis dalam sebuah teks, sehingga pembaca tidak perlu menafsirkan, cukup membaca dan langsung memahaminya. Ya, betul sekali, informasi tersurat itu sudah jelas tertera dalam sebuah informasi. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Ya. Untuk itu pertemuan kali ini sudah jelaskan tentang informasi tersurat? Saya mau tanya deh, hal menarik apa yang ada pada pembelajaran kali ini? Kami menjadi tahu ada banyak sekali tempat wisata yang ada di Indonesia. Ya, betul. Karena materi informasi tersurat ini temanya juga dari Jelajah Nusantara. Jadi kita juga tahu ternyata ada wisata-wisata yang bagus, yang menarik dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kali ini kita cukupkan terlebih dahulu ya. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan berbeda materi. Materi minggu depan itu ada perbedaan antara teks 1 dan teks 2. Jadi perbedaan antara informasi seperti itu. Oke, terima kasih atas pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahid semuanya. Terima kasih kembali. Ini jam istirahat. Kalian boleh istirahat keluar untuk membeli jajan ataupun yang lainnya.